idealnya seperti apa sih sebenarnya kalau seorang bupati itu, apa sebenarnya persyaratannya? Nah, untuk menjadi kepala daerah, kami kepala dinas ini untuk menjadi eselon 2 harus minimal 2 kali eselon 3. Kalau kita umpamanya melihat membidik dari sisi politik, ya setidaknya pernah minimal menjadi sekretaris di tingkat kabupaten di partai. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita sudah berada di segmen terakhir kita dengan tamu kita Daud Batubara, integritas dan rasa tanggung jawab. Terima kasih tentunya buat Anda. Kami masih terus mengajak Anda, meskipun di ujung di segmen terakhir ini Anda masih boleh ya, silakan saja berkomentar di kolom komentar kita di laman Facebook Radio Start 102,6 FM atau di WA dan SMS-nya di 081291721177. Ini kita di segmen terakhir nih, Dan. Agak-agak sedikit pertanyaannya nih ya. Bau-bau politik lah dulu, karena memang ini tahun politik juga. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita akan melakukan melaksanakan proses pesta demokrasi ya. Pernah menjadi kepala dinas dan pernah juga jadi sekda. Nah, ini masih dari sumber data yang kita peroleh. Katanya seorang Pak Daud Batubara ini bekerja dan dengan ukuran yang dibuatnya sendiri, ukurannya gitu ya. Nah, sebenarnya Anda tidak mau ujuk-ujuk, melainkan harus punya perhitungan dan jangka waktu. Saat menjabat sebagai kepala dinas pendidikan, pernah menyampaikan hanya akan duduk di jabatan itu selama 6 bulan. Itu tadi yang informasi yang kita dapat. Kenapa cuma 6 bulan tadi sudah dijawab, ternyata bukan itu, karena ada aturan birokrasi ya, semestinya harus dilantik orang yang mengikuti lelang jabatan pada saat itu. Baik, sahabat Istat FM, ini terakhir nih. Ya. Anda seorang doktor malang melintang di dunia birokrasi, sebenarnya targetnya apa lagi nih sebenarnya ini? Habis sekda biasa targetnya kan jadi bupati, enggak? Itu. Atau habis itu bisa ke dunia politik gitu kan? Itu kecenderungan. Targetnya apa tuh? Iya. Mungkin kalau sama udah pas setelah ini mau saya ke dunia politik ini ya. Boleh ya. Karena udah pas setelah juga kan dengan itu, cara berpolitiknya yang jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik. Iya. Artinya barangkali banyak orang, termasuk saya, yang bercita-cita membangun negeri gitu ya. Membangun negeri. Ya. Tentu kita semua mempersiapkan diri untuk memperbaiki kapasitas untuk bisa membangun negeri gitu. Iya. Kita juga menjaga integritas, tanggung jawab kita untuk membangun negeri juga. Untuk membangun negeri juga. Maksud saya paham lo udah itu, kan gitu ya. Kalau panggilan itu datang ya siap saja gitu ya. Sekarang pada saat saya umur 38 udah masih ingat saya sudah mencalonkan diri melalui PKS. Ya. Saya lihat waktu itu pernah mengikuti sebangsa seleksi di internal PKS untuk mengikuti kepala daerah. Ya, tapi udah harus ingat, dan waktu itu pun saya sadar bahwa tatanan demokrasi kita itu kalau sebut sekarang itu lucu. Kenapa lucu kan gitu? Lucunya begini. Untuk menjadi guru TK saja pun sekarang harus minimal D2 TK. Coba udah bayangkan guru TK yang menangani 30 orang di kelas harus D2 TK. Dengan orang yang akan menangani satu kabupaten. Loh, kok bisa hanya SLTA? Paket C juga boleh. Itulah dia. Itu undang-undang. Berarti sistemnya mesti harus dirubah. Harus kita perbaiki. Nah, idealnya seperti apa sih sebenarnya kalau seorang bupati itu, apa sebenarnya persyaratannya? Jadi kan begini dah. Kenapa saya balik ke belakang sedikit? Kenapa kok orang bermain uang terus? Ya karena orang tidak merasa bahwa sesuatu itu tidak memberi manfaat sama dia. Jadi apa yang betul-betul memberi manfaat sama dia, itulah yang diambilnya. Jadi masyarakat itu kan bukan bodoh berarti itu, atau sudah mana ini masyarakat kita kok semakin jahat? Tidak, dia tidak semakin jahat, dia semakin rasional. Ketika dia tidak rasakan apapun sesuatu yang dilakukan orang, ya mana yang dia rasakan itulah yang diambil untuk dia. Karena dia tidak melihat
apapun kita sampaikan dia tidak melihat ada perubahannya untuk diri, sehingga orang selalu berorientasi ke apa yang dia untungkan. Jadi kenapa meskipun jumlahnya kecil yang diuntungkan dan sifatnya memang itulah yang betul-betul terasa sama dia. Sifatnya sementara gitu, tidak berkesinambungan gitu. Iya. Kembali kita ke persyaratan, ya setidaknya secara logis saja untuk menjadi kepala daerah. Kami kepala dinas ini untuk menjadi eselon 2 harus minimal 2 kali eselon 3, kan seperti itu. 2 kali eselon 3 baru bisa. Jadi setidaknya harusnya minimal 3 kali eselon 2 baru boleh menjadi kepala daerah dengan pangkat minimal umpamanya 4B. Itu kalau dia berlatar belakang ASN, birokrasi. Iya. Kalau kita lihat dari forum komunikasi pimpinan daerah yang mau dibawahi bermelati 2. Berarti kalau polisi atau TNI harus bermelati 3. Harusnya yang berarti forum koordinasi daerah itu rata-rata adalah dari sana, ya. melati 2 ya. Ya, berarti yang harus letkol atau AKBP gitu. Ya. Nah, kalau bupatinya mesti harus kombes gitu. Ya, kombes dan kolonel yang harus persyaratan pencalonan itu. Kalau kita umpamanya melihat membidik dari sisi politik, ya setidaknya pernah minimal menjadi sekretaris di tingkat kabupaten di partai seminimalnya. Berarti saya lolos ini syaratnya. Ya harus ya, menurut kita kan seperti itu. Lebih lanjut lagi, kalau dari saya ulangi dari pengusaha, dia akan mengelola pada seperti kita ini 1,7 miliar. Kalau 1,7 triliun. Kalau dia orang sosial, orang bermasyarakat, itu mesti harus ketua LSM atau ketua ormas gitu. Boleh saja, tapi harus menunjukkan integritasnya, memang pengabdiannya sudah tinggi dan artinya seleksinya seleksinya itu di latar belakangnya itu berlaku gitu ya. Partai yang harus kuat seperti itu sebenarnya. Partainya harus kuat ya. Kan partai juga melakukan fit and proper test gitu kan. Ya. Kecenderungan di situ pembicaraan ini kali ya. Oke, baik. Saya belum tadi, meskipun jawabannya itu adalah kalau itu adalah panggilan pengabdian untuk negeri, bisa saja gitu ya, tidak menutup kemungkinan seorang Daud Batubara ini juga punya target untuk menjadi pemimpin kepala daerah gitu. Amin ya. Amin ya. Tapi langkah-langkah itu belum dipersiapkan, kan harus punya investasi sosial gitu atau dan segala macam. Ini berarti pengabdiannya tetap mengabdi di birokrat dulu ya. Kemudian idealnya seperti apa sih menurut Pak Doktor lah ini dengan sistem demokrasi kita ini? Di proses mana nih? Di sekarang? Proses pemilihan kepala daerah. Apakah masih baik secara langsung diserahkan kepada langsung masyarakat yang kita memang kenyataannya di faktanya lah pragmatismenya sangat tinggi sekali, atau dikembalikan kepada DPR, kosnya lebih murah, kemudian seleksinya lebih ketat. Tapi kalau syarat dari menjadi anggota DPR itu juga misalnya seperti itu, malah kecenderungan pragmatisme dikhawatirkan juga sebenarnya lebih dominan untuk memilih kepala daerah gitu. Itu bagaimana menurut? Ya, ada beberapa sisi nih. Kalau dari sisi kita sampaikan dari sisi budget, ya tentu ke DPR lah kembali. Tapi kalau sisi demokrasinya yang seutuhnya memang harus tetap kita pertahankan ini secara langsung. Hanya saja ya mohon maaf ini ya harusnya partai itu juga menjadi anggota dewan itu juga harus memenuhi pendekatan-pendekatan yang seperti kita sampaikan tadi. Artinya harus kader sekian tahun gitu, seperti itu. Jangan partai harus kuat kader, gitu ya. Partai itu harus membuatkan ada aturan-aturan yang ditetapkan kepada partai itu bahwa harus kader dulu, kader sehingga jelas jenjangnya ke depan gitu. Kalau tidak akan terjadi akibatnya ya pemilihan kepala daerah pun seperti itu. Persyaratan ini yang terlalu lunak sekali, super lunak lah mungkin kalau orang luar melihat kita ini menertawahi kita ini sebenarnya. Kalau luar negeri dulu sudah yakin mereka kita Orde Baru itu kalau jadi bupati itu harus letnan kolonel ya. Ya memang di Orde Baru sudah seperti itu ya. Malah justru mundur. Oke, ini yang terakhir nih Pak, harapan Anda lah pada masyarakat kita, khususnya di tengah pandemi ini, apalagi mengikuti
kontestasi politik pemilihan kepala daerah, termasuk juga Anda seorang birokrat ulung, pernah menjadi sekda juga. Apa harapan Anda terhadap ASN kita juga? Ada 3 yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Pertama sekali saya lepas dulu dari sini dah. Ya. Saya sebagai wakil ketua aksi gugus tugas berharap menyampaikan bahwa new normal itu bukan keadaan yang sudah normal. Itu yang harus kita harus kita dipahami, cermati, dicermati ya. New normal itu adalah keadaan kita mencapai keadaan normal kembali dengan menyerahkannya sepenuhnya terhadap masyarakat itu, bagaimana menata diri dengan aturan-aturan, karena pada masa pandemi sebelumnya kita sudah memberikan aturan-aturan itu. Jadi artinya meletakkan kembali rasa tanggung jawab pada diri masyarakat itu untuk secara bersama-sama mencapai keadaan kenormalan itu kembali. Jadi jangan sudah lepas masker dan lain-lain, tidak, kita harus tetap tanggung jawabnya, protokol artinya, kesehatannya tetap. Masyarakat harus lebih intens terhadap masyarakat yang lain, mengajak untuk kembali menjadi normal. Itu yang dimaksud dengan new normal itu. Yang kedua, kita berharap kepada birokrasi ini kita pahami kembali tugas-tugas kita sebenarnya, fungsinya ya bagaimana sebenarnya kita berfungsi ke masyarakat sehingga kita bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Bukan kemudian saya garis bawahi, berpolitik praktis mungkin dilarang, tapi berpikir politik itu harus jalan. Kalau tidak karena jangan melihat politik itu adalah pencalonan menjadi DPR dan pencalonan menjadi bupati. Politik itu adalah kebijakan negara. Jadi kalau kita tidak berpikir politik, berarti kita tidak berpikir bagaimana kebijakan daerah ini. Jadi kita harus, jadi yang kita sayangkan itu kan banyak di antara kita ini tidak pernah belajar ilmu politik, tidak pernah membaca buku, satu pun tidak pernah membaca buku politik, ilmu politik, tiba-tiba ikut cerita tentang politik. Itu yang jadi masalah. Jadi kita tidak nyambung. Tiba-tiba jadi tim sukses kan? Tim sukses. Salah penyampaian. Salah penyampaian, bagaimana keliru dia ya. Kelirunya. Apalagi? Dah. Barangkali. Ya, itu harapan kepada masyarakat saja ya. Harapan kepada masyarakat mengikuti kontestasi ini ya. Jangan apa gitu ya. Artinya mempertahankan jagoannya masing-masing, akhirnya tidak satu lopo lagi begitu ya, kan. Yang pasti demokrasi itu pasti berjalan. Kita pikirkan saja mana yang lebih baik untuk kita lakukan dengan baik, tapi tidak untuk memperdebatkannya sehingga sampai urat leher tegang kemudian tangan jalan. Jangan seperti itu. Toh yang berbahagia itu untuk kita semuanya. Kita biasakan diri kita itu berdebat itu boleh, berdebat itu boleh, tapi cekcok tidak boleh. Karena hari ini kita, kemarin kita, hari ini kita, besok dan tetap kita juga. Ita dona sakom, ita dona sasangkap. Gitu betul, ya, itulah dia. Baik, terima kasih Nda atas kehadirannya di sini. 1,5 jam kami sita waktunya di tengah kesibukan sebagai birokrat di Kabupaten Mandailing Natal. Sahabat Istatepam, berani berbuat dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Kemauan dan integritas yang ditopang rasa tanggung jawab akan mendorong langkah mencapai tujuan yang kita buat. Berjalan dan melangkah adalah modal utama untuk bisa sampai pada kesuksesan. Demikian Ruang Paslah kali ini bersama narasumber kita Dr. Daud Batubara, integritas langkah dan tanggung jawab. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Insya Allah minggu depan kita akan kembali bersua dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon maaf kami jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan Anda. Kami tidak sama sekali berniat untuk melakukan itu. Ini semua murni atas dasar dan perjalanan seseorang untuk menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. 102.6